Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dewa Nyoman Suwardana, calon guru penggerak angkatan 7. Saya mengajar di SD nomor 4 Kuta dari Kabupaten Badung. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.1, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Latar belakang. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, bermain adalah salah satu kodrat anak. Maka berikanlah kemerdekaan anak melalui bermain. Di sini diumpamakan kita sebagai pendidik, kita harus bisa memberikan pendidikan yang dikemas dengan permainan sehingga murid-murid lebih senang belajar dan dapat mengaplikasikan pengetahuannya melalui permainan-permainan yang edukatif. Tujuannya membantu siswa untuk mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan mengasah kemampuan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan keterampilan sosialnya melalui kegiatan bermain. Pada aksi nyata kali ini, sebelum melakukan, kita harus menyusun sebuah perencanaan terlebih dahulu. Jadi, di sini ada tahap persiapan, segala sesuatunya, baik itu perencanaan, RPP-nya, medianya, alat peraganya, dipersiapkan lebih awal. Pemberian briefing pagi setelah berdoa bersama supaya murid bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Artinya, briefing ini perlu kita berikan kepada siswa di awal sebelum pelajaran, yaitu sebagai penyegaran, sebagai penyelaras fisik dan pikiran murid itu supaya ada di dalam ruangan maupun di luar ruangan sesuai dengan tempat belajar yang sudah ditentukan oleh gurunya. Pemberian briefing pagi setelah berdoa bersama supaya murid bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Artinya, briefing ini perlu kita berikan kepada siswa di awal sebelum pembelajaran, yaitu sebagai penyegaran, sebagai penyelaras fisik dan pikiran murid itu supaya ada di dalam ruangan maupun di luar ruangan sesuai dengan tempat belajar yang sudah ditentukan oleh gurunya. Pemberian briefing pagi setelah berdoa bersama supaya murid bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Artinya, briefing ini perlu kita berikan kepada siswa di awal sebelum pembelajaran, yaitu sebagai penyegaran, sebagai penyelaras fisik dan pikiran murid itu supaya ada di dalam ruangan maupun di luar ruangan sesuai dengan tempat belajar yang sudah ditentukan oleh gurunya. Pemberian briefing pagi setelah berdoa bersama supaya murid bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Artinya, briefing ini perlu kita berikan kepada siswa di awal sebelum pembelajaran, yaitu sebagai penyegaran, sebagai penyelaras fisik dan pikiran murid itu supaya ada di dalam ruangan maupun di luar ruangan sesuai dengan tempat. Sebagai calon guru penggerak, hendaknya mampu menggunakan media pembelajaran baik berupa gambar, audio, visual sesuai dengan situasi kelas. Jadi, seorang guru akan memilih media apa yang cocok sesuai dengan materi yang disampaikan, tergantung juga dari situasi muridnya. Apakah murid senang melihat gambar atau senang mendengarkan berita atau juga menulis. Jadi guru memastikan dengan materi yang diberikan harus sesuai dengan
media pembelajaran yang sesuai juga. Guru harus mampu memahami potensi murid, salah satunya dengan melakukan pendekatan personal kepada murid yang membutuhkan perhatian lebih. Nah, di sini kita sebagai guru harus tanggap respon dengan murid-murid yang ada di dalam kelas. Setelah kita memberikan pengajaran, apakah respon mereka baik ataupun tidak tergantung dari proses dinamika belajar yang kita berikan. Jika ada murid yang memang perlu bantuan, kita akan kembangkan minat dan bakatnya supaya sesuai dengan materi yang disampaikan dan anak tersebut bisa maksimal mengalami pertumbuhan dan perkembangan dan mencapai kebahagiaannya. Melaksanakan pembelajaran diupayakan selalu ada permainan, karena kita ketahui bahwa usia anak SD itu di samping dia belajar, dia juga masih peka dengan permainan-permainan. Jadi kita sebagai guru harus mengemasnya sebuah pembelajaran baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan yang juga ada unsur permainannya, sehingga murid yang kita ajari tidak jenuh dan mereka juga tertantang untuk berani mengeksplorasi dan menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Pendidikan karakter melalui pembiasaan di sekolah. Kita sebagai guru tidak pernah berhenti, tidak pernah menyerah. Ketika kita bertemu dengan anak-anak, kita akan selalu menjadi tauladan mereka. Melakukan pembiasaan-pembiasaan yang santun. Ketika ketemu kita sudah senyum, sudah salam, sudah salim, saling sapa, sehingga hati anak-anak dan hati seorang pendidik itu menjadi satu kesatuan yang terarah ke hal yang baik, ke yang sopan. Jadi yang ditiru sama anak-anak kita adalah hal-hal baik yang kita munculkan, yang kita lakukan. Bergotong royong adalah suatu kegiatan yang setiap saat akan diimplementasikan di sekolah, baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, maupun siswa dengan lingkungan di sekitar sekolah. Karena sejatinya gotong royong itu banyak manfaatnya. Di samping siswa kita bisa belajar bersosialitas dengan orang lain, dan juga pekerjaan yang kita lakukan bisa cepat selesai dan bisa melakukan hal-hal yang lain yang masih bisa kita selesaikan lebih cepat lagi. Sikap disiplin anak didik kita harus kita pupuk setiap saat. Sebagai seorang guru harus selalu bekerja sama dengan stakeholders yang ada di sekolah. Anak-anak di rumah akan dibantu oleh orang tua mereka. Anak-anak di sekolah akan didisiplinkan oleh guru di sekolah. Anak-anak juga akan mendapatkan kedisiplinan dari tempat masyarakat, tempat mereka tinggal. Nah, kedisiplinan ini tidak hanya dilakukan di dalam ruangan saja, melainkan di setiap tempat anak kita harus bisa bersikap disiplin, ramah, sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Berikut adalah testimoni dari rekan sejawat. Perkenalkan, nama saya Ibu Senja. Berikut adalah saya testimoni rekan dari kerja rekan atau sejawat. teman Berikut adalah seprofesi atau satu testimoni dari kelasnya rekan sejawat. Bapak Dewo Nyoman Suardana. Berikut Saya adalah ingin testimoni menyampaikan dari rekan bahwa sejawat. pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Berikut Dewo adalah sangat testimoni dari menyenangkan. rekan sejawat. Begitu juga media yang disampaikan. Berikut adalah media testimoni yang dari rekan diberikan sejawat. sangat memberikan motivasi Berikut adalah bagi testimoni anak-anak. dari rekan sejawat. Begitu pula ketika Berikut adalah beliau testimoni menjadi dari seorang rekan guru sejawat. penggerak, anak-anak semakin Berikut adalah termotivasi testimoni dalam dari rekan pembelajaran sejawat. ataupun dalam Berikut adalah melakukan testimoni dari rekan kegiatan sejawat. secara interaktif di dalam kelas. Berikut adalah testimoni dari rekan sejawat.
pembelajaran yang Berikut dilakukan oleh adalah Pak Guru sangat testimoni menarik. dari siswa Saya yang diajari telah game dan saya cara ajar menyelesaikan dan pembelajaran soal yang dengan dilakukan beragam cara. tidak berpihak Saya pada ucapkan murid selamat serta kepada menggunakan media Bapak yang inovatif. belajar guru penggerak dan saya Berikut senang adalah belajar bersama testimoni Pak dari Guru. Terima siswa kasih. yang telah. Demikianlah pemaparan dari saya tentang aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya calon guru penggerak angkatan 7 memiliki moto tergerak, bergerak, dan menggerakkan.